Ibu, jangan pernah beli uang di pinggir jalan. Karena pertama, belum tentu uangnya itu 100 lembar itu, Bu. Nah, apakah kau beli kalau dari Bank Indonesia udah pasti 100 lembar? Apakah dia iseng narik 1 lembar, 2 lembar? Yang kedua, harganya lebih 10% lebih mahal. Nah, kalau kita masyarakat nggak beli uang itu di pinggir jalan, dia pasti nggak laku, Bu. Nah, masalahnya orang Indonesia itu malas mengantri, Bu. Jadi lebih baik dia beli di pinggir jalan, akhirnya karena dia laku, ya dia terus seperti itu, Bu. Kalau dia nggak ada yang beli, Bu, itu pasti udah hilang, Bu. Nah, makanya kita selalu edukasi seperti ini, jangan pernah beli di pinggir jalan karena ada 3, Bu. Karena uangnya kurang, takut ada palsunya, dan pasti lebih mahal. Itu ya, Bu. Terima kasih. Ya. Apa pertanyaan? Kita waktunya sudah. Boleh satu lagi ya, Bu ya? Satu lagi ya. Oh, 2 lagi, Bu, 2 lagi sama ini. Ya. Iya, Bu. Dan ini usul ini untuk Jakarta Selatan terkait tempat pensiunan misalnya. Karena di PBB tapi di Jakarta itu DPP kan beli opsi kan Ya. berobat gitu. Gitu aja, Pak. Baik, Bu, tadi pertanyaan Ibu sama dengan Bapak, nanti kita akan sampaikan ke pimpinan. Nanti kita coba titik kumpulnya misalnya pensiunan BI di daerah timur di mana, apakah di Bekasi ataukah di Kalimalang. Nah, kita tanya juga, Bu, perkumpulan pensiunan di mana. Nanti daerah selatan apakah di Bintaro atau di Bidakara di mana, Bu. Nanti kita coba sampaikan ke pimpinan. Mudah-mudahan disetujui, Bu, karena kan kasih itu ada di pasar, Bu. Kenapa orang BI juga nggak bisa? Pasti bisa, Bu. Nanti kita coba usulkan ya, Bu. Jadi nanti untuk ke depan lebih menyebar ya. Betul, Bu, insya Allah, Bu. Mas masih ada 2 lagi. Ya. Habis ini selesai ya. Ya. Kita mau ke kesehatan. Baik, Bu. Cucu saya kan nyelengin uang logam berkaleng-kaleng, itu udah jelek, itu nukernya di mana ya? Nah, Pak, itu kalau uangnya masih berlaku, Pak, ya, itu bisa ditukarkan kalau Bapak susah-susah ke bank, Bapak ke Alfa, ke Minimarket. Jadi retail itu, Pak, kerjasama sama kita. Alfa, Indomaret, Hypermart. Nah, itu kita bisa tukarkan, Pak. Dikasih uang, kita belanja pakai logam, dia mau, Pak, sekarang. Tapi ini udah busuk-busuk itu udah Oke. berkarat. Gini, Pak, ini mumpung pesure ya, Bu, saya lagi promosi nih, Pak. Tanggal 16, 17, 18 Agustus besok, kita mengadakan acara Verbi, Festival Rupiah Berdaulat. Ya, nah itu di Istora Senayan, Pak. Di Istora Senayan itu 3 hari. Dan kita ada program di situ peduli koin. Jadi Bapak Ibu yang punya uang logam 100 rupiah sampai 1000 yang dikumpulin, dibawa-bawa berat, ya kan? Nah, bisa ditukarkan di sana. Nanti ketika Ibu nukar uang logamnya, Bapak nukar uang logamnya berkelipatan, nanti kita nggak boleh, Pak, apakah kelipatan 20.000 atau 100.000, akan mendapatkan voucher door prize. Nah, nanti Ibu nukar uang logamnya misalnya 100.000, uang logamnya Bapak nukar 100.000, diganti uang kayak kertas 100.000, dia dapat voucher. Nanti di hari Minggu akan diundi, hadiahnya bisa motor. Jadi Bapak bisa nukar uangnya jadi kertas, kemudian dapat hadiah. Jadi Bapak 16, 17, 18 Agustus boleh ajak cucunya ke Istora Senayan, nanti ada permainan, ada hadiah-hadiah, ada pameran uangnya, nanti bisa datang ke ke Istora Senayan, Bu. Satu lagi ya? Ya, satu lagi. Oke. Satu lagi ya, Pak. Satu lagi. Habis ini habis, ya. Bu. Masih ada acara Ya. dari Rumah Sakit Prima. Baik. Bank Indonesia kan sebetulnya sudah membatasi penukaran uang. Jadi satu orang adalah satu Ya, pak. ya 3.700.000, Pak. Dari 2.000 sampai 20.000. Tapi kalau menjelang hari raya, kenapa kita masih melihat di luar itu mereka punya uang bertumpuk-tumpuk, uang baru? Itu dia dapat dari mana? Baik, Pak. Tadi udah ditanyakan, Pak. Jadi biasanya, Pak, itu pengepulnya itu, kalau kita bilangnya itu inang-inang ya, Pak. Nah, itu pengepulnya itu biasanya kan kita, wah bagaimana nih caranya? Akhirnya kita pakai sistem, Pak, digital, ngantri, ya kan, Pak? Nomor antrian, daftar. Nah, itu dia lebih pintar, Pak. Dia lebih baik bayar orang 50.000 untuk ngantri. Nah, dia jualnya 10%, Pak. Jadi dia masih untung setengah.
Jadi mereka pun menyuruh calo Pak untuk menukarkannya. Jadi kita bingung Pak mau nolaknya gimana karena datanya sudah masuk dan dia berhak mendapat penukaran Pak. Jadi makanya saya sarankan jangan pernah beli uang itu di pinggir jalan Pak. Kalau dia tidak laku, pasti dia nggak akan ngambil lagi uang antri Pak. Nah Bapak bisa dapat lebih banyak. Itu aja Pak. Nah karena orang Indonesia itu malas ngantri Pak, lebih baik dia mengeluarkan uang lebih banyak dia di pinggir jalan. Daripada saya capek-capek ngantri 100.000 tukar 110.000. Nah itulah Pak. Kalau dia tidak laku, dia tidak akan jualan lagi Pak. Tetapi karena banyak yang beli, buru-buru, nah dia laku, nah udah dia lebih baik bayar calo, gitu ya Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Karena waktunya habis, mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi. Saya dari Bank Indonesia, dari pimpinan mengucapkan terima kasih dan semoga Bapak Ibu sehat selalu. Kita bisa ketemu lagi di yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari perwakilan dari sebenarnya banyak yang ditanya nih, Iya, Bu. tapi waktunya. Mohon Siap, Bu. maaf nanti Ya, lebih makasih. ya. Jangan kapok nanti Wah, iya Pak. Makasih Pak. Ada ini yang menjelaskan dari supaya panitia. kalau saya panitia mengingatkan bahwa jangan lupa Bapak Ibu untuk registrasi di lapak 16 untuk registrasi tahap kedua ya. Jadi monggo jangan sampai lupa. Lanjut. Bapak Ibu hadirin, kita lanjut ke penyampaian itu Mas dari BPU Mas Bemo. Bisa sambung terlebih dahulu. Ada yang akan disampaikan. Mas Ben, Saya monggo silakan. Bang Ikram, Bang Ben, Bang Ben. Oh, Ini tunggu di panggung. ada persembahan dari panitia untuk perwakilan, ada plakat, hadiah. Mungkin pegawai Bank Indonesia Bantul pun bisa sampai di Bekasi ya. Kalau silaturahmi jangan sampai terputus sampai. Ayo, Lumayan. Ngerti kan? monggo siapa yang mau menyampaikan? Pak Pada Ibu Eri, dari Ibu PSN Bu Eri. Eri. Iya, Ibu Eri, monggo Bu Eri. Setelah ini saya informasikan masih ada talk show dari Rumah Sakit Primaya, yaitu mengenai usia-usia kita ya, menuju masa usia senior yang bahagia, yang akan disampaikan oleh Bapak Imam dari Rumah Sakit Primaya. Ada? Oh ya, nanti akan menyampaikan ya. Sebentar Pak ya. Yuk, monggo yang mau disampaikan. Oh, plakat untuk DPU ya. Ya, monggo. Para ini kameranya. Ayo monggo biar difoto. Ya. Dibuka mungkin biar kelihatan isinya apa. Isinya uang Takutnya duit satu lembar. juga lagi. Iya. Oh, dari PPBI. Ayo difoto. 1, 2, 3. Ya. Ya, 1, 2, 3. Cheese. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Ben. Ya, Telah panggil. bisa hadir. Monggo kepada Rumah Sakit Perwakilan Rumah Sakit Primaya untuk menyampaikan. Oh iya. Enggak, Primaya dulu. Kan ini dulu, Primaya dulu, baru pengumuman ya. Apa piagam? Iya. Ini Primaya kasihan. Tadi kayaknya Pak Aryan itu mau ngumumin dulu anak-anaknya udah gelisah. Udah. Oh gitu. Oh iya. Oh sambil Sekarang ngumumin paman Oh iya. Mbak aja. Sambil siap-siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mengumumkan pemenang mewarnai anak-anak ya. Pak sambil siap-siap ya biar nanti. Monggo tegak aja, duduk aja sambil biar sendiri atau sama siapa? Saya moderator. Yang bicara? Oh baik. Ya dah, monggo silakan duduk aja. Pak Wawan, jadi kenalkan dulu. Oh ya. Pak Wawan Wanda. Wanda Saputra dari Rumah Sakit Primaya selaku moderator. Wanda Saputra. Ya. Ya.
Ya, ini dulu ya. 1, 2, 3 dulu atau langsung semua? Oh, sekaligus, oke. Harapan juara 3 dimenangkan oleh Faizamri 81. Apa nih? B1 apa Faizamri 81. Ayo anak, sini ke belakang. Juara 2 oleh Diandri 10 tahun. Siapa tuh? Bukan. Oke. Nah, siapakah jadi juara 1? Ayo, tebak ayo. Dimenangkan oleh Fayon Cini umur 8 tahun. Nah, untuk pemberian hadiah kita panggil Bapak Arif Cahyono. Ganti. Apanya tuh? Ini habis. Oh. Mana ini? Ini juara 1 ya. Kita dari yang belakang dulu Pak. Ya. Harapan 3 tadi dari siapa? Gak ada. Biasanya talk show dulu, duduk aja lah, capek. Nggak ada duduknya diambil. Oh ini ya dipakai. Harapan 2. Ya, harapan 2 oleh ya. Harapan 1 oleh Jaren. Tunjukin. Nah, aduh, terima. Juara 3 dimenangkan oleh Fahira Hamri. Juara 2. Juara 3 dulu. Ini cucu-cucunya kita ya. Nah, juara 2 lagi. Jafrin Diandri 10 tahun. Belum Pak. Juara 2 dulu Pak. Udah ya. Juara 3 Faira. Juara 1 Faira Cini. Waduh, ini yang gimana sih? Ayo foto, semuanya foto rame-rame. Foto rame-rame. Pak Cahyono tutupin. Nah, merapat. Waduh, gambarnya bagus banget. Pintar ya. Nah, yuk foto yuk. Ayo foto, siap-siap. Ayo, 1, ayo foto. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Semoga lebih baik lagi maksudnya ya. Baik, saya kembali ya. Terima kasih Marta. Baik, kita lanjutkan acara selanjutnya adalah talkshow kesehatan dari Rumah Sakit Primaya, dan akan kami perkenalkan moderator kita dari Rumah Sakit Primaya, Mas Wanda Saputra. Monggo Mas Wandanya mana nih? Ya, ini penting sekali ya. Nih penting banget nih kalau yang mau bahagia nih. Resepnya bahagia gimana nih di usia senior kita? Mas Banda, monggo, selamat datang. Silakan. Siap, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara Bincang Sehat yang nantinya akan disampaikan oleh pemateri kita. Tetapi sebelumnya izinkan saya menyapa beberapa tamu undangan. Yang terhormat Bapak Sugeng selaku Ketua Umum PBBI. Saya juga menyapa Ibu Rosmayana Hadi, Ibu Susana, Bapak Dadi Adiati, Bapak Wiwi Sisto Widayat, serta Iya, makan dulu. Dr. Evri Oh, yang yang di situ. mewakili YKKBI dan Bapak Sofian dari perwakilan Lapar ya? Indonesia Pusat serta para tamu undangan lainnya yang Lapar. tidak bisa saya Mas, gimana Mas? Suaranya jelas tadi? Apanya, Bu? Bagus nggak? Maksudnya MC-nya bagus nggak? Suaranya jelas nggak? izinkan saya untuk Hah? memperkenalkan Mas, bagus-bagus aja. Bagus-bagus aja. yang hari ini. Maksud Beliau soundnya itu adalah bagus nggak? Bapak Kenapa, Bu? Imam Soundnya bagus nggak? Orang Ratrioso son di sana, Bu, orang son. Oh, sama. Sarjana Psikolog yang merupakan Direktur dari Savaro Consulting dan juga beliau merupakan penulis buku yang mana judulnya Entah ya. adalah Rakyat Entah ya. Tidak Jelas. Papernya ya, Bu? Nanti kita coba Agak keras. di sela-sela diskusi coba bertanya tentang buku yang beliau tulis. Selain itu beliau juga merupakan konselor di PT AHM, konselor di Unuko Philips, BP dan juga di Chevron. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi, saya langsung panggilkan saja Bapak Imam Ratrioso ke atas panggung. Saya menambahkan informasi untuk Bapak Ibu Ya. sekalian, Bapak Imam juga merupakan psikolog dan pembicara revolusi mental pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepada Bapak, kita silakan. Saya juga sekaligus mengundang ke atas panggung untuk rekan kita, ya, Ibu Andita Lutfiatur Rahmadani. Udah dimakan belum dari lontongnya? PT Lontongnya dimakan? Timbangan Kalbe Group, Mentah. yang nantinya juga Jangan akan menjelaskan atau mengenalkan produk nutrisi enteral dari PT Oh iya. Timbangan Ya, ya, Kalbe dengerin Group. sini. Kepada Ibu, kita persilakan. Dengan selamat. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, menarik untuk kita sama-sama nanti mendengarkan tema yang akan disampaikan oleh Bapak Imam, yaitu menuju masa usia senior yang dan produktif. Berbicara tentang ketepatan, di sini ada senior saya, izinkan saya menyapa dulu Ibunda Pauline, ya. Beliau selalu mengatakan kepada saya tidak ada usia, tetapi senior. Jadi kepada Ibu senior, saya izin pun saya di atas panggung mengambil jalannya acara, dan juga saya ingin melaporkan Ibu Pauline. Jadi tadi pagi, Bapak Imam saya minta waktu sebentar ya. Ini saya ingin melaporkan ini. Tadi pagi waktu saya tiba di tempat acara, saya sudah menerima komplain dari Bapak Arif. Ya Bapak Arif, mohon maaf ya Pak, komplainnya langsung saya sampaikan di hadapan senior saya nih. Jadi komplainnya begini, Bunda. Menurut Bapak Arif, beliau kapok untuk berobat di Primaya. Karena dokternya ikut campur urusan dapur pasien. Nah, pengalaman beliau begini katanya. Sewaktu beliau berobat, bertemu dengan salah seorang dokter kita, beliau ditanya, Bapak ada gula? Lah, Bapak tersinggung. Jangankan gula, garam, tepung, merica, semua ada di dapur saya. Jadi gara-gara itu Bapak kapok berobat kayak kita ya Pak ya. Mudah-mudahan ini menjadi terima kasih Pak ya. Kedepannya bisa untuk tidak menghadap gula. Ya. Terima kasih Bapak Arif untuk masukannya. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, saya langsung saja
menyerahkan jalannya acara kepada Bapak Imam. Yang sudah belanja, Silakan, Mbak. suruh dihalo-halo ya. Makan di sini bareng-bareng. Makan. Makan apa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa barik ala Iya, tapi aku mic-nya di situ ya. Terima kasih kepada Pak Wanda atas waktunya yang telah memoderatori acara kita. Kemudian salam hormat, salam kenal kepada Bapak Ibu sekalian, anggota dari KKBI. Senang sekali kita bisa berbagi ilmu, berbagi pemahaman, dan berbagi pengalaman nih dari apa yang selama ini saya praktekkan di dunia psikologi. Saya menjadi psikolog sudah 24 tahun, Ibu. Jadi alhamdulillah dari pengalaman itu cukup banyak belajar tentang manusia, mempraktekkan ilmu yang dipelajari sekaligus memvalidasinya dengan temuan-temuan di lapangan, mendengarkan curhat-curhat dari klien, melihat kasus-kasus. Ya. Mohon maaf sebentar dulu sih kepada Bapak Ibu yang sudah selesai belanja dimohon untuk menuju ke panggung untuk mendengarkan talkshow dari Rumah Sakit Primaya. Monggo silakan Bapak Ibu untuk menghadiri acara ini Pak. Ibu, monggo silakan lanjut. Terima kasih. Semakin banyak saya mempelajari manusia, semakin bersyukur tentunya kami juga banyak pengalaman-pengalaman yang itu menambah ketakjuban kita tentang diri kita sebagai manusia. Dan dari beberapa tema parenting, tema anak-anak, tema manajemen stres, tentu tema yang sedang kita bahas kali ini juga adalah bagian penting dari seluruh kehidupan yang kita jalani. Jadi Mas Wanda, saya mengambil tema tentang usia senior ya. Tadi Mas Wanda sudah memberikan prolog dengan Ibu Pauline gitu ya, bahwa kita memang tepat sekali untuk tidak memberi nama, ya, menamakan usia pensiun, usia tua atau usia lanjut. Yang paling pas memang adalah usia senior, gitu ya. Secara konotasi senior itu kan lebih enak didengar. Iya, nanti. Kemudian senior kan beda. Senior itu adalah lambang personifikasi, ya, representasi dari tingginya pengalaman, dari tingginya jam kerja, dari tingginya kebijakan-kebijakan, dari tingginya suka dan duka kan gitu. Lain dengan malah kemudian dia sudah tua. Kalau tua itu konotasinya redup, ya kan? Konotasinya redup, konotasinya menghitung hari, menunggu gitu kan? Gitu. Tapi kalau senior itu adalah justru sesuatu yang sangat positif. Maka boleh nanti kalau pas lewat. Penting sekali buat kita semua, terutama teman-teman yang sudah memasuki usia senior, untuk selalu mengidentifikasi dirinya, melabeli dirinya, menamai dirinya dengan sesuatu yang positif di antaranya usia senior ini. Jadi semakin senior usia saya, dengan bahasa yang lama, semakin tua usia saya, gitu kan? Nah, semakin senior usia saya, maka yang harus kita letakkan di dalam kesenioran ini tentunya adalah sesuatu yang positif. Semakin senior usia saya, semakin bijaksana saya. Semakin senior saya, semakin banyak ilmu yang perlu saya pelajari. Semakin senior saya, semakin saya ingin menaungi, menyayangi, mengayomi, berbagi ilmu, atau bahkan membantu memecahkan masalah. Kalau tua, kalau semakin tua saya, dalam alam pikiran kita ini terlanjur dimasuki pemahaman-pemahaman yang kurang tepat. Semakin tua saya semakin ingin dimanja misalnya. Semakin tua saya semakin ingin diperhatikan oleh anak-anak saya. Semakin tua saya semakin sensitif karena anak-anak saya jarang nelpon saya.
semakin mudah tersinggung. Nah ini yang harus kita lawan untuk memberikan label yang lebih positif terhadap diri kita. Nah teman-teman sekalian, ada berita gembira dari WHO beberapa tahun yang lalu. WHO telah memberikan kriteria usia kehidupan yang itu menggembirakan buat kita semua. WHO memberikan klaster kelompok anak-anak itu 0 sampai 17 ya. Kemudian pemuda itu 18 sampai 65 ya. 18 sampai 65 itu pemuda, baru 65 sampai 80 itu orang tua. 80 sampai 100 itu setengah bayar baru. Nah 100 tahun itu adalah orang tua yang berusia panjang. Nah, untuk saya semua. Tentu WHO memberikan klasifikasi ini bukan bercanda. Tentu mereka ada kajian, ada diskusi, ada penelitian, dan memang begitu selayaknya manusia menghargai dirinya. Kalau kita bicara pensiun, sebenarnya kalau sebacaan saya itu kan hanya tuntutan industri, tuntutan kapitalisme yang memang ya industri kemudian menuntut begitu. Karena kenapa ya? Karena ada rentang kehidupan yang lain, ada kita di bawah, sehingga harus dibuat pengelompokan, harus dibuat priorisasi. Tapi sebenarnya tidak. Gitu. Maka tadi saya bicara dengan Bapak ya, saya diskusi singkat dari terakhir gitu ya. Usia pensiun kita ini 50 tahun terlalu muda. Ya. Jadi usia 56 atau 50 lagi bagus-bagusnya karir, lagi bagus-bagusnya semua puncak kesehatan, puncak karir, puncak sosial, puncak religiusitas, semua ada berada di sini. Tapi ya karena tuntutan industri, tuntutan demografi, tuntutan statistik itu akhirnya dari angka pensiunnya menjadi seperti itu. Maka itu saya kira buat kita semua untuk memahami, mengidentifikasi diri kita lebih dalam lagi bahwa aku boleh pensiun, gitu, tapi aku harus semakin produktif. Aku boleh pensiun, tapi pensiun kepensiunanku justru membawa aku ke ruang kenaikan kelas kehidupan itu lebih baik lagi. Aku perlu banyak waktu untuk pasanganku, untuk anakku, untuk cucuku, untuk meneruskan hobi dan cita-citaku yang mungkin dulu sempat terpendam karena kesibukan di kantor. Itu yang harus selalu kita identifikasikan, kita lakukan, kita internalisasikan ke dalam diri kita, sehingga kesempatan untuk berbahagia itu lebih besar untuk kita rasakan. Nah, dalam psikologi ataupun di istilah-istilah klinis itu ada musuh dari usia senior atau usia pensiun, biasanya dinamakan dengan post power syndrome. Post power syndrome itu adalah suatu kondisi di mana ketika seseorang kehilangan pekerjaan utamanya, dia mengalami degradasi, penurunan yang sangat signifikan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena selama masa kerjanya dia mengalami kemelekatan yang sangat dekat dengan dunia kerjanya. Ketika dia pensiun, secara sistem kerja dia akan dilepaskan semuanya. Misalnya nih untuk level-level direksi, manajer yang punya ajudan, punya sekretaris, ya kan? Bahkan tas aja dibawain, bahkan turun dari mobil pintunya dibukain, dihormatin gitu kan. Itu tentu itu terjadi dalam siklus yang panjang sekali, 5 tahun 10 tahun mengendap di dalam diri seorang. Aku ini orang keren, orang dihormati, orang besar. Nah ketika pensiun, ketika semua sudah hilang semua itu, mikir sendiri, nggak ada yang hormat, nggak ada yang berkain itu. Kalau lebaran itu yang ngasih parcel banyak banget, hari ini nggak orang itu. Aku akan bohong misalnya.
Karena orang menghormati dirinya bukan karena personaliannya, bukan karena kualitas kepribadiannya, tapi karena jabatannya. Orang takut, orang segan, tapi begitu jabatannya hilanglah makna dirinya. Nah, maka ini yang harus kita lawan, dan syukurnya teman-teman sekalian, kita hidup di Indonesia, kita menjadi orang Indonesia yang Allah menakdirkan kita hidup dengan sosialisme yang tinggi sekali, dengan rasa keguyuban yang tinggi sekali, dengan arisan yang gak kelar-kelar. Ada arisan RT, ada arisan kelurahan, ada arisan PKK, ada arisan Bank Indonesia. Yang reuni ini gak kelar-kelar. Orang reuni itu cukup 1 minggu, reuni terus. Reuni SD, reuni SMP, reuni SMA, reuni masjid, ada aja. Nah, itu sebuah kesyukuran yang memungkinkan seseorang mengalami post-war syndrome itu menjadi sedikit. Kenapa? Karena kehidupan sosial itu ikut membangkitkan potensi degradasi lagi menjadi tertahan. Oh, aku ketemu temanku, wah semua punya teman. Gitu. Ibu saya usia 80 tahun. Masih alhamdulillah masih sehat, masih segar bugar, masih terus mengaji setiap hari. Itu salah satu kesukaannya adalah mengumpulkan teman-temannya di RT dia yang usia 70, 60 itu makan bersama di rumah saya itu 2 minggu sekali, hari Jumat. Oh, kita senang sekali. Mam, bantu aku. Besok belanja ke pasar, beli ini beli itu. Yang punya segar gitu lah. Nah, ini salah satu kesyukuran kita juga hidup dalam alam Indonesia yang buruk, gitu. Jadi kesempatan untuk melamun, kan orang kalau tidak ada bahan untuk dipikirkan, orang senior itu kalau tidak ada bahan untuk dipikirkan, teman-temannya seperti Pak Arif kalau tidak terlibat dalam kepemilikan ini, pasti pikirannya masa lalu, ya kan? Dulu aku pernah juara ini, hebat aku dulu kan. Dulu aku pernah penghargaan ini, hebat aku. Nah, kalau nggak ada orang yang mengajak bicara diskusi, pikirannya masa lalu terus. Nah, ketika masa lalu itu berhadapan dengan masa kini, itulah stres yang terjadi. Aku tuh dulu keren loh, tapi kok aku selalu betul ya, udah stres. Aku dulu cantik, itu putri Indonesia, sekarang majang di internet, aduh, ada sedih. Karena nggak ada pilihan masa depan. Nah, maka dengan bergabung di kepanitiaan seperti ini, kan kita membicarakan masa depan. Oh, besok acaranya apa lagi ya? Besok dengan teman-teman kita buat apa lagi ya? Jadi pikirannya, otaknya dibuat sibuk. Ya, nelfon, gimana kabar kamu? Yuk besok makan lagi yuk, besok ngumpul-ngumpul lagi yuk. Gimana? Akhirnya dia nyari katalog, nyari resto baru, ya kan? Cari menu baru, harga dia mengenal sesuatu yang baru. Pengetahuan lamanya itu dikonfirmasi dengan pengetahuan yang baru, terjadilah proses belajar. Nah, berita gembira keduanya itu dari sisi spiritual, dari sisi agama. Nah, ibu pernah nggak dengar hadis Rasulullah yang bilang begini? Suatu ketika dalam sebuah majelis, Rasulullah didatangi seorang nenek-nenek. Nenek-nenek ini bertanya, ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu, aku ini kira-kira ada nggak di surga nanti? Aku ini kira-kira masuk surga nggak? Terus Rasulullah, gue gitu bercanda ya. Wah, nggak bisa, Nek. Nenek nggak ada di surga. Sedih si nenek itu, ya kan? Langsung sebelum orang langsung ninggalin gitu, ninggalin manusia itu. Nah, Rasul tersenyum ya, akhirnya bilang kepada sahabat, tolong sampaikan ke nenek itu bahwa tidak ada nenek-nenek di surga. Tidak ada nenek-nenek di surga. Maksudnya apa ya Rasul? Di surga itu semua penghuni surga dimudahkan usianya. Terutama untuk Rasul ini ya, dimudahkan usianya sampai 30 sampai 40 tahun.
Artinya apa? Ini berbeda apa pola hidup kemudian? Jadi kalau hari ini kita menikmati kesenioran kita, keluarga mulai mengendorkan itu saja, karena kita hanya menikmati masa itu kali saja di dalam kehidupan ini. Dan yakinlah, insya Allah kita semua masuk surga. Dan sebelum itu kita akan dimudahkan kembali. Maka dengan berita gembira ini, justru menginspirasi buat kita semua, ayo membangun kita lagi semua harus semangat, harus bekerja, harus kumpul-kumpul, harus ada aktivitas sebisa mungkin sampai akhirnya kita tiba di hari kemanggilan kita kepada yang Maha Kuasa. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita bisa memasuki usia senior ini dengan bahagia, dengan produktif tadi. Mari kita terus menghayati kehidupan kita detik demi detik, jam demi detik, hari demi hari dengan kebaikan, dengan positif, dengan pikiran positif, gitu ya. Melabel diri kita, aku adalah senior yang selalu belajar, aku adalah senior yang ingin berbagi, aku adalah senior yang ingin menyayangi, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah isu yang penting sekali teman-teman yang hari ini nampaknya menjadi atensi dan perhatian kita semua adalah isu kesehatan mental, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat sekarang anak-anak kita gampang sekali emosional, ya, gampang sekali tawuran, melakukan KDRT, kekerasan, ya. Anak-anak kita ini begitu sensitif, baru dimarahin sekali langsung ada barang yang dipecahkan, bahkan dalam skala tertentu saking sensitifnya dia langsung bunuh diri. Ya. Jadi mari kita sekarang, musuh kita adalah kecemasan, musuh kita adalah ketersinggungan, musuh kita adalah kesensitifan yang sangat akut. Jadi mari kita tebarkan kebaikan, kebahagiaan, senyum. Mari kita saling menyemangati orang-orang di sekitar kita. Dan potensi yang paling bisa untuk melakukan itu adalah di tangan Bapak Ibu yang senior ini. Karena kami yang senior ini, satu-satunya kekalahan kami adalah kami belum mencapai usia Bapak Ibu semuanya. Ya kan? Usia 30 dengan umur 50 pasti kalah itu orang. Dia sudah melewati 20 tahun, 30 tahun lebih banyak daripada yang junior. Betapapun hebatnya si junior ini. Nah, itu yang menjadi kelebihan yang mudah-mudahan bisa disyukuri oleh teman-teman dari KKBI. Sekira itu Pak Wanda, prolog dari talk show kita barangkali akan ada di sana dan interaktif. Dan terima kasih ibu saya Pak Ibu. Luar biasa, beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Imam. Dari apa yang disampaikan tadi saya mencatat satu poin terkait post-power syndrome karena cukup menarik Pak. Ini memang fenomena sosial yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ini Pak ya. Tapi nggak di sini Pak. Ini Bapak Ibu yang di sana, di sini nggak semua Pak. Ini Bapak Ibu di sini luar biasa semua nih Pak, mandiri semua nih. Lalu yang kedua saya juga mencatat tadi bahwa salah satu, berarti ada dua salahnya Pak ya. Memasuki usia senior dengan cara yang baik itu diantaranya sering melakukan kegiatan sosial atau berbaur ya, mungkin ini salah satu wujud ya Pak ya, dengan adanya kegiatan pertemuan-pertemuan seperti ini. Tapi nih Pak, biasanya kalau ada pertemuan-pertemuan seperti ini Pak, di akhir-akhir ini nanti yang sering menjadi problematikanya Pak, karena setiap acara berkaitan dengan budgeting dan setiap budgeting berkaitan dengan pertanggungjawaban. Biasanya itu Pak, nanti akan terjadi siapa yang nanggung siapa jawab. Kalau sudah berkaitan dengan pertanggungjawaban, tapi ini juga terjadi di Bapak-Bapak dan Ibu yang di sana. Kalau di sini kompak-kompak semua Bapak, beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semua dari sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, terhadap tema yang kita sama-sama dengarkan hari ini, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin
bertanya atau ingin konsultasi, mumpung gratis konsultasi dengan Pak Imam, hanya di waktu ini dan di hari ini saja Ibu. Besok-besok sudah bayar. Apalagi saya tadi dibisikin oleh panitia nih, Pak Wanda, siapa yang mau bertanya diberikan hadiah. Wah, makin semangat lagi. Konsultasinya aja udah gratis, malah dikasih hadiah lagi. Ayo silakan, siapa mungkin dari sebelah sini dulu, Bapak dan Ibunya ada yang ingin ini yang disampaikan atau ditanyakan kepada Bapak Imam. Wah, Ibu ya. Ini terima kasih Bapak, ini kita sangat-sangat tercerahkan tadi secara garis besar tapi mohon dong agak detail tentang problem pensiun yang merasa cemas untuk masa yang akan datang, kemudian merasa sedih akan masa yang lalu. Jadi sebetulnya seakan-akan kita hidup di masa saat ini. Nah, gitu kan, jadi yang lalu disedihkan, yang depan dicemaskan. Pak, mungkin ada tip and trick dari Bapak sendiri sebagai psikolog untuk harus bagaimana kita itu. Terima kasih Pak. Nah, mudah untuk beliau ya. Bisa kan bagiannya? Ini pertanyaan super ya. Ya, tentang hal itu sebenarnya tidak hanya dialami oleh teman-teman yang senior, itu dialami oleh seluruh manusia. Jadi salah satu sumber kecemasan itu adalah orang memikirkan apa yang akan terjadi di masa depannya, dan orang juga masih memikirkan apa yang sudah terjadi di masa lalunya, sehingga karena berpikirnya depan belakang, apa yang terjadi hari ini diabaikan karena pikirannya kesedot ke masa depan atau pikirannya kesedot ke masa lalu. Maka dalam psikologi itu ada istilahnya mindfulness. Mindfulness itu adalah bagaimana kita here and now. Saya dengan Mas Azwa, dengan Bu Andita, here and now. Mindfulness saya harus fokus di sini. Saya sedang menjadi pembicara, saya harus mengurai pengetahuan saya harus interaktif dengan Mas Wanda, dengan Ibu. Itu mindfulness. Ada anasir-anasir, aduh setelah ini saya ditunggu di rumah. Oh, tadi pagi saya sedang diskusi di masjid tentang hal yang serius. Tapi anasir-anasir itu bisa kita, kalau di kurva normal itu bisa kita kesampingkan dan ke kanan. Untuk mindfulness-nya kita fokuskan di sini, here and now. Nah, untuk teman-teman bagaimana kita bisa mengatasi itu, kuncinya satu, kita harus memaafkan semua yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Tentu semua manusia sudah melewati yang namanya suka, sudah melewati yang namanya duka. Tapi manusia punya kecenderungan untuk hanya melihat sisi dukanya. Dari kedukaan inilah muncul yang namanya trauma, muncul yang namanya fobia. Ya, kalau kita kupas orang-orang trauma itu panjang sekali. Ya, orang-orang fobia panjang sekali dan itu lucu-lucu ya kalau dibedah. Nah, jadi kita harus belajar memaafkan. Sudah, kita pernah disakiti sama bos kita, ya kan? Nggak apa-apa. Wah, dia sudah terima ganjarannya. Misalnya gitu, nggak ada, itu bagus lah, ya. Maafkan dia, ya kan? Kita pernah disakiti, hak kita dizalimi, ya kan? Kita sudah berbuat semaksimal mungkin, tidak diberikan apresiasi, ya kan? Kita disakiti, orang yang kita cintai menikah sama orang lain, ya. Kita maafkan semua. Nah, bagaimana kunci memaafkan itu? Kunci memaafkan itu adalah menerima. Nah, salah satu di dalam sub menerima itu juga adalah merelakan. Ya. Ada lagu sekarang yang lagi bagus banget tuh si Dea Indrawari yang teramin gitu kan. Relakanlah, ya, lepaskanlah, relakanlah yang bukan milikmu, bukanlah milikmu. Nah, kita ini kadang-kadang melekat pengen ini punya aku, jangan diambil, ini punya aku, kesayangan. Ya, disinilah stresnya, disinilah cemasnya,
Di sini terlalu jangan sopas, lepas saja, karena Tuhan akan memberikan yang memang haknya untuk kita. Ya, Tuhan akan memberikan haknya untuk kita. Saya ditelepon sama Bung ini baru tadi pagi di jam 5:30 ya. Wah, bagaimana dia ini? Tuhan sudah menakdirkan haknya Imam Gabriel hari ini berbicara di KKBI. Ya, saya harus lepas gitu kan. Nah, hidup ini kita harus siap dengan sesuatu yang tidak kita duga. Kita harus siap dengan sesuatu yang tidak kita rencanakan. Kita harus siap dengan sesuatu yang bahkan tidak kita mau. Nah, penerimaan keikhlasan inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat berharga yang harus kita maintenance gitu. Nah, mungkin usul saya Ibu, daripada kita mesti ikat dengan stres kita, dengan trauma kita, lebih baik kita lepaskan, lebih baik kita hari ini karena kita manusia senior dengan segala perbendaharaan pengalaman kita, pengetahuan kita inventarisir saja pengalaman kita bagi-bagi kepada adik-adik kita bagi-bagi kepada anak-anak kita, sehingga kita menghabiskan waktu kita untuk men-share ilmu kita sampai kita tidak punya kesempatan sedikit pun untuk mengurusi, memikirkan yang negatif-negatif tadi. Kita habis untuk itu. Bahwa potensi godaan-godaan ini kita belum bahas setan itu. Setan udah ada di sekitar kita, bahas ngumpul-ngumpul, kamu tuh itu. Daripada kita tergoda oleh godaan seperti tadi, habiskan semua upaya-upaya kita untuk berbagi ilmu-ilmu pengalaman kita yang sangat bermanfaat tersebut. Gitu ya Bu, semoga menjawab. Baik, terima kasih untuk Bu Maya atas pertanyaannya, pertanyaan atas pertanyaan yang sudah dijawab ya sama Pak Imam. Untuk hadiahnya mau diberikan langsung sudah baik. Aman ya Pak ya? Iya. Itu yang penting yang kedua nih Pak ya. Baik, mungkin dari Bapak Ibu yang di sebelah sana. Waduh. Ya, selamat siang Dr. Imam. Nama saya Suko, tapi biasa dipanggil Budi Suko. Meskipun saya bukan budinya, ya saya masih. Jadi saya udah pensiun ya, meskipun rambutnya hitam tapi udah pensiun, sudah lansia. Nah, pertanyaan saya biasanya kalau kita itu sudah lansia kan makin kaya ya Pak Dokter ya. Termasuk punya berlian di Empedu, di mana itu ya Dokter. Pertanyaannya, apakah berlian itu harus dikeluarkan atau kalau ukuran tertentu berlian itu biar aja dibawa kemana-mana? Satu itu aja Pak Dokter, terima kasih. Baik, mungkin langsung dijawab saja. Ya, makasih Bude. Ya memang mungkin yang lebih pas ini kan terkait medis ya Bu ya, tentang berlian-berlian yang bersarang di kita ya. Mungkin itu bisa dikonsultasikan secara medis karena tentu medis punya pertimbangan tersendiri. Hanya saja begini Bu De dan teman-teman yang lainnya. Saya punya pengalaman teman kecil saya, dia seorang trainer gym, personal trainer di gym gitu kan. Dia punya pengalaman kliennya itu usia 70 tahun Bu. 70 tahun. Nah terus itu si usia 70 tahun, sesama 70 tahun ini semangat sekali nge-gym. Nah dia memberikan pelatihan sebagaimana layaknya kepada orang-orang itu dalam tempo tahun. Usia sesama 70 tahun ini badannya bagus, sama seperti usia muda. Ini pembelajarannya apa? Pembelajarannya kalau dikontekskan ke agama, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya rupa. Berarti sebenarnya manusia itu unlimited power. Buktinya barangkali si 97 tahun ini badannya bagus, bisa membakal dan saya kan ibu proses di TikTok itu kita lucu semuanya. Artinya apa? Bahkan dalam potensi fisik kita pun kita masih sangat berpotensi. Nah, masalahnya kita ini sudah terlanjur diintroduksi oleh pengetahuan lama
bahwa ya tadi usia senioritas adalah usia di mana semua semakin menurun. Memang iya, tetapi mungkin kalau kita lawan tidak secara signifikan bisa menurun. Kalau dalam dunia medis kan dari usia 30 tahun setiap tahun itu masa otot berkurang sekian persen, berkurang. Tapi kalau itu dilawan dengan olahraga, dengan kebugaran, itu bisa dilawan, bahkan yang tadinya menurun bisa lebih meningkat gitu. Nah jadi terkait dengan berlian-berlian itu bisa dikonsultasikan. Yang bisa saya dorong adalah tetaplah berpikir positif, ya. Tetaplah di dalam masa yang katakanlah penurunan fisik itu, aspek spiritual kita, aspek mental kita, aspek kognisi kita justru harus meningkat. Nah, jadi kita menghabiskan segala pikiran dan daya upaya kita untuk menaikkan semua aspek-aspek itu, ya insya Allah kemudian bersama dengan itu aspek-aspek jasmani kita juga ikut terdongkrak gitu ya, termaaf dengan sendirinya. Itu Bude, makasih. Baik, terima kasih. Gimana Bude? Jawabannya sudah cukup memuaskan? Baik. Yang lain mungkin dari Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Sebelum nantinya akan dilanjuti oleh Mbak Andita ya untuk pengenalan produk Nutriceral. Oke. Masih ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu sekalian? Mohon izin, ada yang mau bertanya Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Imam, saya ini walaupun sudah senior, sudah pensiun, tetapi status kami masih sebagai sandwich generation. Jadi saya punya anak yang harus bulan tahun secara ekonomi sebenarnya sudah tidak jadi masalah, tetapi harus dipergauli lah begitu ya. Kami sudah memiliki ibu yang juga harus kami pergauli dengan baik. Dalam posisi sandwich generation, mungkin Pak Imam punya pihak-pihak ataupun punya pengalaman yang bisa di-sharing, khususnya dari sisi psikologi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak. Langsung saja akan dijawab oleh Bapak Imam. Ya, makasih Bapak. Ini sandwich ini memang problem kita semua. Ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian. Saya juga punya anak sandwich generation, anak milenial kelahiran tahun 2000 ya, 2000 ke atas, 2002, 2003. Memang akan perlu banyak kajian-kajian Pak tentang anak-anak milenial kita, tapi seobservasi saya, ini generasi sandwich ini memang mereka ini hidup dalam zaman di mana mereka dipermudah oleh zamannya. Jadi mau dia alumni pesantren, alumni negeri, alumni swasta, tapi mereka hidup dalam zaman yang sama, zaman di mana mereka lahir sudah langsung kenal gadget. Nah, bilalahnya dan atau celakanya, dampak buruk dari teknologi itu adalah mengambil kecerdasan yang tadinya sudah diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Coba sekarang ibu cek anak ibu atau bahkan cucu ibu, suruh tanya 5 kali 5 berapa? Nggak bisa dia menjawab. Kalau generasi kita, ya generasi 70-80 kelas 3 SD, suruh maju di depan kelas hafalkan 1 kali 1, 2 kali 2 sampai 9 kali 9. Artinya kecerdasan yang ada di dalam diri kita itu betul-betul dioptimalkan. Nah hari ini orang bukannya malas tapi dimalaskan oleh teknologi. Ngapain ya capek-capek? Udah ada di sini semuanya. Nah, yang tadinya kita break azan dulu.